الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, hidayah, rahmat dan juga ampunannya selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berkesempatan insyaallah ta'ala untuk melanjutkan pembahasan seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Sekarang kita akan membahas yaitu periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad SAW sempat mengalami satu peristiwa atau satu kejadian di mana wahyu itu tidak turun sejak pertama kali turun, yang dikenal dengan nama masa fatratil wahyi atau masa terputusnya wahyu. Dan masa itu kemudian berakhir dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Muddathir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Nah, ayat ini menjadi momen bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengakhiri kegalauan beliau, kebingungan beliau setelah sebelumnya turun wahyu lantas kemudian terputus. Sekarang dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, taulah beliau bahwa beliau diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugas utamanya adalah memberikan peringatan. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapatkan jawaban atas berbagai fenomena yang selama ini beliau alami. Seperti misalkan mimpi yang sama yang berturut-turut, yang apabila beliau mimpi di malam hari, besok harinya kejadian. Ya, ini yang disebut dengan ru'yah shadiqah. Beliau juga tahu fenomena ada batu yang memberikan salam kepada beliau. Kemudian malaikat Jibril yang berwujud seorang laki-laki yang kemudian memberitahukan, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada beliau beberapa ayat Al-Quran di dalam surat Al-Alaq. Nah, beliau tahu posisi beliau sekarang adalah seorang nabi, seorang rasul yang tugasnya adalah memberikan indhar, memberikan peringatan kepada manusia. Dengan kata lain, mendakwahi manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu juga sekaligus merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa masa kebingungan beliau atau masa-masa santai beliau yang ketika dari usia 0 sampai 40 tahun telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi, yang ketika di periode itu mungkin beliau santai, mungkin beliau tidak tahu apa yang akan terjadi, sekarang sudah jelas misinya. Hari-hari beliau harus diiringi dengan semangat untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan, ya, kepada umatnya yang saat itu sangat jauh sekali dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat-umat beliau, yaitu umat yang berada di Quraisy dan juga di seluruh dunia, yang mereka terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan, kepada kemaksiatan-kemaksiatan, ataupun budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas beliau adalah memberikan peringatan kepada mereka, menuntun mereka menuju agama yang benar, membebaskan mereka dari penghambaan kepada manusia-manusia yang lain, penghambaan kepada makhluk-makhluk lain, baik jin, syaitan ataupun makhluk yang lainnya, menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan syariat-syariat yang memberatkan,
yang sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri untuk memperberat mereka menuju syariat Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan. Nah, ini disadari oleh beliau dan beliau berhadapan dengan realita bahwa keadaan umat ya seperti itu, ya, yang banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka memiliki sifat yang sangat fanatik, ya, yang siap mereka mengorbankan apa saja untuk membela keyakinan, akidah, ajaran, dan kebudayaan yang mereka anggap itu lebih baik daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini memerlukan strategi yang benar, ya, yang strategi ini perlu dipikirkan secara matang-matang oleh Nabi sambil menunggu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan beliau saat ini itu banyak orang. Ada orang itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau. Seperti misalkan istri beliau, anak-anak beliau, kemudian juga sepupu beliau yang tinggal bersama beliau seperti Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian juga ada budak beliau yang dimerdekakan kelak, yaitu namanya adalah Zaid ibnu Harisah radhiyallahu anhu, dan beberapa orang terdekat lainnya. Ada di antara mereka adalah Bani Hashim, di mana itu adalah keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang Quraisy dan juga ada orang-orang non-Quraisy. Nah, ini tentu mereka ini sangat beragam keadaannya. Jadi perlu dipilah-pilah lagi, apalagi Nabi Muhammad SAW membawa misi perubahan, merubah keadaan yang tadinya tidak bertauhid, melakukan kesyirikan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Yang tadinya mengamalkan syariat-syariat yang menyesatkan, syariat-syariat yang bertentangan bahkan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, ya, bahkan ini berbahaya untuk eksistensi manusia sendiri. Seperti misalkan sebagian bangsa Arab, mungkin sebagian, ya, mungkin mayoritasnya waktu itu sangat gandrung, ya, sangat kecanduan dengan khamr, ya. Ini harus ditinggalkan, ya. Ini sangat berbeda sekali satu sama lainnya yang tentu tidak bisa disatu golongankan, ya. Harus ada strategi yang luar biasa yang harus dipikirkan, dan kira-kira siapa di antara manusia tersebut yang apabila didakwahi mereka akan menyambut lebih mudah dibandingkan, ya, dan di saat yang lain, ya, kalau itu dakwah itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, ini bukan hanya dia akan menolak, bahkan mungkin akan mencelakakan Nabi Muhammad SAW karena beliau mungkin akan dianggap mengganggu kebiasaan, ajaran ataupun akidah mereka. Ini benar-benar harus menunggu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW senantiasa beliau ini sejalan, ya, beliau ini senantiasa berada di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memilih orang pun beliau lakukan itu atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di hadapan beliau ini ada orang-orang yang punya banyak karakter. Ada di antara mereka yang dekat dengan beliau, memiliki hubungan dengan beliau. Bahkan mereka mencintai Nabi dan juga mengagumi sosok beliau. Ada yang kenal dengan Nabi tetapi tidak dekat, ya. Walaupun memiliki kecintaan, merasa memiliki hubungan dengan Nabi, itu tidak sedekat dengan orang-orang yang kita sebutkan, yaitu mereka yang memiliki kecintaan dan hubungan yang dekat dengan Nabi. Dan ada orang sama sekali tidak mengenal beliau kecuali hanya nama dan bahwa beliau adalah bagian dari Bani Hashim. Dan ada yang sama sekali tidak kenal. Tentu pendekatannya adalah berbeda, gitu ya, ada berbeda. Maka kalau misalkan manusia itu kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan, memiliki hubungan cinta kasih dengan beliau seperti keluarga terdekat beliau. Dan ada yang dia itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Nabi, tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak memiliki hubungan cinta kasih dengan beliau, ya. Tapi mereka ini orang-orang yang netral, ya, yang mungkin kalau diberikan penjelasan tentang dakwah, akal mereka lah yang akan memutuskan apakah menerima seruan itu atau tidak. Nah, ini adalah dua kelompok besar, ya,
dua kelompok yang memiliki basis masanya tersendiri. Nah, mana yang akan didakwahi oleh Nabi dan mana sekiranya yang paling efektif? Mungkin kalau kita yang diberikan pilihan itu, kita akan dua kelompok ini akan kita berikan. Ya, akan kita dakwahi. Yang pertama kerabat, orang-orang yang mencintai kita, dan juga orang-orang yang berakal, ya, yang dia mungkin akan memikirkan itu. Ya, itu yang mungkin ada di hadapan kita. Tetapi tentu saja Nabi Muhammad SAW akan memprioritaskan. Ya, tidak mungkin beliau mendakwahi ke semuanya karena keterbatasan, karena waktu itu yang beriman hanya beliau dengan istrinya saja. Ya, yang lainnya ya mereka masih menunggu apakah akan didakwahi Nabi atau tidak, gitu ya. Nah, pada kenyataannya akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih untuk mendakwahi orang-orang tertentu yang memiliki kecintaan, kedekatan, dan juga fitrah mereka, akal mereka masih bersih, ketimbang orang yang mungkin memiliki intelektual, memiliki akal yang cukup, ya, tetapi tidak ada hubungan dengan beliau, ya. Dan ini adalah tepat karena apa yang akan didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam, ya, yang dia adalah ajaran yang sangat-sangat istimewa, ajaran yang tidak akan bertentangan dengan akal sehat, ya. Dan orang yang akan didakwahi adalah kerabat beliau yang memiliki kecintaan, kekaguman kepada Nabi, sehingga besar harapannya, ya, bahwa orang itu akan langsung menerima Islam. Dan itulah yang terjadi kemudian, ya. Orang-orang yang dengan kedua kriteria ini, mereka akalnya, ya, masih sesuai dengan fitrah, belum terkotori, ya, kemudian memiliki hubungan kekerabatan, kecintaan, dan kekaguman kepada Nabi. Inilah yang pertama kali diprioritaskan. Adapun orang-orang yang kemungkinan akalnya masih jernih, ya, masih kuat, gitu kan, ini adalah prioritas yang kedua. Kenapa? Karena sejatinya, ya, orang-orang yang memiliki akal yang kuat, ya, akal yang jernih, ya, itu terkadang ketika mereka ditawarkan sesuatu yang itu memang secara akal juga masuk akal, ya, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, tapi terkadang orang itu jadi ragu. Orang itu bahkan mungkin akan mendebat dulu, ya, memerlukan waktu untuk menerima suatu kebenaran semata-mata karena dia tidak kenal orang yang menyampaikan. Jadi perlu waktu dulu, perlu debat dulu, gitu ya. Sementara beliau ketika itu masih sendiri dan waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Nabi pertama kali adalah beliau menyeru, beliau mendakwahi kerabat beliau, keluarga beliau yang paling dekat dengan beliau. Ya, misalkan beliau mendakwahi Khadijah, engkau sudah tahu, ya, dengan bahasa beliau, gitu ya, dengan bahasa kita tentu saja. Mohon maaf. Dengan bahasa kita, engkau sudah tahu perkara apa yang terjadi pada diriku, yaitu malaikat Jibril datang kepadaku memberikan wahyu dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul ini. Apakah engkau mempercayaiku dan mau beriman? Ya, maka Khadijah tanpa ragu sedikit pun dia langsung beriman. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa suaminya ini adalah sosok yang dia kenal luar dan dalamnya. Sosok suami yang memiliki akhlak yang mulia, yang tidak pernah menyengsarakan, yang tidak pernah berkata bohong, ya. Maka ketika itu dia langsung beriman. Demikian juga dengan putri-putri beliau, ya. Beliau Rasulullah SAW memiliki 4 orang putri. Yang pertama adalah Fatimah Zahra, ya. Kemudian ada anak beliau yang bernama Zainab, ya. Kemudian ada Ummu Kulsum dan ada Ruqayyah. Nah, 4 anak perempuan Nabi Muhammad SAW ini yang mereka adalah yang sudah beranjak remaja ataupun menjadi dewasa, itu langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Ya, demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau yang sudah sejak kecil tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga budak beliau yang kemudian dimerdekakan, Zaid bin Harisah, pun kemudian beriman kepada beliau. Semata-mata tadi karena hubungan kedekatan, sudah saling mencintai, sudah mengagumi Nabi Muhammad SAW, sudah tahu akhlak beliau yang tidak pernah berdusta, yang senantiasa beliau Rasulullah SAW mengedepankan akhlak yang mulia, yang tidak mungkin mengajarkan kesesatan, yang tidak mungkin, mustahil, ya, membawa mereka semua ini kepada suatu kesalahan.
Ya, jadi inilah yang diprioritaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nanti kita akan jelaskan profil mereka ini, yaitu Khadijah, kemudian profil dari Ali bin Abi Thalib ataupun orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, nah sekarang setelah mereka yang terdekat ini masuk Islam, apa yang akan dilakukan? Ya, ini minoritas sekali ya, mungkin kurang dari 10 orang, gitu kan? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi? Ya, beliau tahu bahwa ajaran yang beliau dapatkan ini adalah kebenaran, ya, tidak bertentangan dengan akal sehat. Semuanya adalah kebaikan, ya. Nah, kalau itu suatu kebaikan tidak bertentangan dengan akal sehat, ya, apakah beliau akan memilih untuk langsung mengumumkannya kepada setiap orang yang beliau temui? Akankah beliau kemudian datang di kerumunan orang-orang, kemudian menjelaskan Islam, menjelaskan bahwa beliau Rasul, sekaligus menjelaskan kebatilan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akankah beliau berlaku demikian? Ya, ternyata sejarah membuktikan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, itu dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW di periode awal. Ya, tetapi hal itu bisa kita dapatkan atau hal itu kita temukan 3 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW menyesuaikan metode dakwah dengan realita yang ada. Ya, maka di 3 tahun yang pertama ini Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang-orang tertentu saja, dan itu disembunyikan. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang beliau targetkan untuk menerima dakwah, ditawarkan ajaran Islam, tidak secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan tahu ya bahwa beliau realita ketika itu ya banyak orang-orang Quraisy itu tenggelam dalam kesyirikan. Mereka sangat fanatik. Mereka siap melawan siapa saja yang mengganggu keyakinan mereka, yang mengganggu Tuhan-Tuhan mereka. Bukan hanya siap melawan, bahkan mereka siap menghancurkan. Nah, hal ini akan berbahaya buat dakwah itu sendiri. Gitu ya. Nah, mungkin kita pikir, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup untuk membuka mata hati orang-orang Quraisy itu? Begitu didakwahi oleh Nabi, sekali saja mereka langsung beriman? Sanggup, tentu saja. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas itu semua. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuka hati gembong-gembong Quraisy untuk bisa langsung menerima dakwah ya di kala pertama kali beliau dakwahi. Tidak sulit buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentu apa yang beliau lakukan ini atas tuntunan Allah. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya ya adalah agar kita sebagai pewaris dari Nabi Muhammad SAW, umat pewaris dari Nabi Muhammad SAW itu bisa meneladani thariqah beliau, cara beliau ketika berdakwah yang keadaannya cocok dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika umat sedang lemah, umat dalam keadaan sedikit, ya, kemudian penguasanya dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas seperti orang-orang kafir Quraisy, kita bisa mengambil strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di periode awal, yaitu dakwah secara target tertentu. Ya, yang dikenal di dalam sirah nabawiyah ini, apa yang dilakukan oleh Nabi ini dikenal dengan nama thariqah dakwah sirriyah, yaitu cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, nah, ini di 3 tahun pertama. Setelahnya dakwah ini diumumkan secara terang-terangan, ya, yang dikenal dengan dakwah secara terbuka, yang disebut dengan dakwah jahriyah. Nah, dakwah jahriyah ini adalah setelah melewati 3 tahun pertama, gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi dakwah itu dibagi oleh Rasulullah SAW
menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase secara sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan yang disebut dengan dakwah jahriyah, gitu ya. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di era dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, ya? Maka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini beliau harus merumuskan strategi yang cermat, ya. Sebab keadaan masih sangat lemah. Orang Islam waktu itu kurang dari 10 orang, dan Nabi akan mendakwahkan sesuatu yang bertentangan, ya, bukan bertentangan lagi. Ini adalah face to face, berhadapan, ya, saling kontradiktif dengan keyakinan ataupun akidah masyarakat ketika itu. Di mana ketika itu masyarakat Quraisy mereka sangat menggandrungi penyembahan terhadap berhala ataupun keyakinan-keyakinan khurafat, ya, keyakinan-keyakinan bid'ah yang ada pada diri mereka. Dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai, ya, ini kemudian memicu perlawanan, penolakan dan gerakan dari Quraisy untuk menghancurkan. Nah, kalau udah 10 orang, ya, sementara ribuan orang beragama kesyirikan seperti itu, dan itu tentu berbahaya, ya. Oleh karena itu Nabi memilih secara bertahap, ya, secara hati-hati dan cermat siapa yang akan didakwahi oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang-orang tertentu yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pilih sesuai dengan kategori-kategori tertentu. Harapannya mereka ini tidak akan menolak, ya, mereka ini dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW akan fitrah mereka yang lurus, ya, ini akan gampang untuk masuk Islam. Dan mereka, ya, tidak akan, kalaupun mereka mungkin memikirkan dulu, gitu ya, ataupun mereka tidak mau masuk Islam, ini tidak akan membahayakan dakwah, ya. Maka kriteria apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW? Kriteria yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama, beliau akan menawarkan Islam, ya, mengajak orang untuk masuk Islam kepada orang-orang yang terkenal bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baik, ya, bahkan orang-orang terbaik secara akhlak di zaman jahiliyah. Apa itu orang yang terbaik? Yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjunjung akhlak mulia, ya. Mereka mengagungkan dan mempraktekkan akhlak-akhlak mulia. Seperti apa? Misalkan mereka selalu menjunjung tinggi kejujuran, nggak suka bohong, nggak suka munafik, ya, nggak suka berpura-pura, ya. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang senantiasa mencintai keadilan, membenci kezaliman. Dipilih orang-orang yang dia adalah orang-orang yang mulia, ya, dan sifat-sifat yang lainnya, ya. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka ketika didakwahkan Islam kepada mereka, mereka melihat Islam ini menjunjung tinggi akhlak yang mulia, mengutamakan kejujuran dan mencintai kemuliaan, maka besar kemungkinan mereka akan mau menerima Islam. Nah, ini syarat yang pertama. Yang kedua, beliau juga memilih di antara orang-orang yang ada di sekitar beliau itu adalah orang-orang yang tidak terlalu tua. Dengan kata lain, bahwa prioritas selanjutnya adalah mereka generasi muda. Nah, pemilihan generasi yang muda ini didasarkan karena pemuda itu memiliki beberapa sifat, ya, memiliki kemuliaan, ya, memiliki keunggulan yang tidak didapatkan di generasi tua. Apa itu? Ya, yang pertama, para pemuda ini, mereka ini belum terlalu lama terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan jahiliyah, ya, belum terlalu pekat di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menerima ajaran Islam, ya, atau menerima konsep tauhid, besar kemungkinan mereka akan menerimanya, ya. Kemudian para pemuda ini lebih keunggulan yang kedua, ya, para pemuda ini lebih
peduli atau lebih tertarik pada sesuatu hal yang baru. Ya, ketika mereka berhadapan dengan kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan orang-orang tua mereka yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan kebudayaan lama. Dan datanglah Islam yang kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, memuliakan, menghinakan, mematikan, menghidupkan mereka, mengatur alam semesta, memberikan kepada mereka rezeki. Lantas kemudian ya, manusia yang diberikan berbagai macam fasilitas oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Gitu ya, menjadikan Tuhan itu 2, 3, 4. Ini kan masuk akal buat tidak masuk akal buat mereka. Datang Islam dengan konsep kalau kalian meyakini Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, harusnya kalian itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tadi, maha tadi. Gitu ya. Ini baru ya, dan menurut mereka ini lebih logis. Nah, anak-anak muda cenderung lebih menyukai sesuatu yang baru, yang sesuai dengan akal sehat mereka. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk belok arah kepada yang baru itu jika dirasa itu lebih menarik dan lebih benar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, Nabi memerlukan sosok-sosok pejuang, sosok-sosok idealisme yang akan memperjuangkan idealisme tersebut, dan itu ada pada para pemuda. Karena para pemuda ini ya adalah memiliki energi yang lebih besar. Gitu kan? Mereka ini juga memiliki semangat ya yang membara untuk merubah keadaan. Dan ini sangat dibutuhkan terutama di periode-periode awal Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memprioritaskan juga para pemuda. Nah, inilah 2 kriteria yang ditentukan ya oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu tentu saja atas arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 kriteria inilah yang dijadikan standar untuk mendakwahi siapa yang akan didakwahi. Gitu ya. Yang pertama, mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang menyukai kejujuran, akhlak mulia, amanah ya. Kemudian mereka juga berani. Ya, ini sifat-sifat mulia ini. Yang kedua, dari golongan para pemuda. Kalau mereka ini memenuhi syarat itu atau salah satu syarat itu, ini mereka akan gampang menerima Islam. Siapa saja di antara mereka yang kemudian didakwahi Nabi dengan kriteria tersebut dan apa hasilnya? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Inilah sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita, yaitu Nabi memasuki periode baru, yaitu periode mendakwahi umat. Ya, mendakwahi umat, tapi periode ini adalah periode awal yang kita kenal dengan nama dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on